Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 49. Apa? Bulan madu? Lina melebarkan matanya. Iya, kita kan belum bulan madu. Kemarin kita sudah cuti bekerja 10 hari, ujar Lina. Itu kan acara mudik ke kampung halaman. Kalau bulan madu kita nanti, aku sudah pesankan tiket pesawat ke Swiss. Minggu depan kita berangkat. Trian terlihat antusias untuk mengatakannya. Lina tertegun. Swiss merupakan salah satu negara yang sangat ingin ia kunjungi. Tapi, memutuskan berlibur artinya kembali meninggalkan pekerjaan. Janu bagaimana? Tanya Lina. Janu, biarkan dia tinggal bersama ibu. Kamu tahu sendiri kan? Anak kita lebih suka bersama kakek dan neneknya dibanding orang tuanya sekarang. Iya, aku tahu. Tapi, masa kita mau meninggalkan Janu lagi? Trian kembali memeluk Lina. Kita kan mau bulan madu, sayang. Kalau Janu diajak, kita tidak akan punya waktu berdua sebanyak ini. Memangnya, bulan madu tidak bisa ditunda dulu? Tawar Lina pelan. Tentu saja tidak, sayang. Kalau tidak dalam waktu dekat ini, ke depan kita pasti akan lebih sibuk. Keindahan Danau Zurich ternyata tak mampu menarik perhatian Arjun. Lelaki itu masih sama, meratapi patah hati sampai hari ini. Duduk menyendiri di atas kapal boat yang mengambang di atas danau. Tetapi matanya fokus pada kapal lain yang ada di hadapannya. Sepasang suami istri tampak mesra di atas kapal, dan mampu menarik perhatian Arjun untuk waktu yang lama. Siapa lagi kalau bukan Trian dan Lina? Merekalah yang memancing Arjun untuk menguntit keduanya sampai ke Swiss. Orang akan mengatakan jika Arjun sudah gila. Hanya karena patah hati, ia sampai meninggalkan segala pekerjaannya. Waktu dan pikiran ia sia-siakan hanya untuk menguntit seorang wanita yang telah resmi menjadi istri orang. Sejak dari hotel, ia terus membuntuti Lina. Meskipun hanya bisa melihat dari kejauhan, ia tak bisa berhenti untuk mengikutinya. Ia masih belum rela, mengapa wanita itu tidak memilihnya. Ia ingin tahu apa kekurangannya, sampai Lina tak memilihnya. Bahkan sampai Lina dan Trian berlibur ke Swiss, ia masih membuntuti dan mengamati dari kejauhan. Apa yang ia lakukan hanya membuatnya semakin sakit hati. Tapi, ia tak bisa berhenti. Rasanya lebih baik mati daripada tidak bisa mendapatkan Lina. Tuan, kapal di depan sepertinya mau menepi. Apa kita masih akan mengikutinya? Tanya sang pemilik kapal dalam bahasa Jerman. Ya. Tapi agak jauhkan kapal kita saat bersandar, jawab Arjun dalam bahasa Jerman. Pandangan mata Arjun masih tertuju pada Lina. Meskipun jarak mereka cukup jauh, tapi ia bisa membayangkan dengan jelas wajah cantik wanita itu. Lina mengenakan dres bunga-bunga, dengan tali kecil di pundak. Rambut panjangnya yang tergerai tertiup angin, serta senyumannya yang indah, membuat Arjun semakin tak bisa melepaskan tatapannya. Lina tertawa-tawa saat menginjakkan kaki di atas pasir. Wanita itu tampak bahagia bergurau mesra dengan suaminya. Sementara, Arjun hanya bisa menghayalkan wanita itu bermesraan dengannya. Ketika melihat mereka berciuman, darah Arjun seakan mendidih. Tahu hal itu sangat menyakitinya, namun tetap saja ia tak ingin melepaskan pandangannya pada Lina. Sampai air mata yang meleleh di pipi tak ia pedulikan. Lina, lelaki itu tak pantas bersanding denganmu, gumamnya lirih. Muncul niatan buruk dalam pikirannya, ia ingin mendapatkan wanita itu bagaimanapun caranya. Ia sadar, cara baik-baik tak akan membuahkan hasil yang diinginkan. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus menculikmu? Arjun yang berhati mulia bisa berubah karena cinta, ia seperti sudah buta akan segalanya. Tak ada benar salah yang menjadi patokan untuk tindakannya, ia hanya ingin bersama Lina. Berbeda dengan suasana hati Arjun yang muram, ada pasangan yang sangat romantis dan tak terpisahkan di Swiss. Lina dan Trian menikmati masa bulan madu. Mereka menjelajahi setiap sudut Swiss yang sangat indah, seindah kisah cinta mereka saat ini. Siang mereka habiskan waktu untuk jalan-jalan. Sementara malam, mereka habiskan dengan saling menggenjot penuh gairah.
Seakan tidak ada kata lelah bagi keduanya, untuk memadu rindu, melepas hasrat nikmat di atas ranjang. Hari-hari terasa berjalan lambat, santai, dan tanpa beban. Mereka bisa puas melakukan apapun yang diinginkan. Anak juga mereka titipkan kepada orang tua Trian. Keduanya benar-benar seperti pasangan muda, yang baru menikah dan jatuh cinta. Gerakan badanmu maju mundur, sayang. Pelan-pelan saja, ucap Trian memandu. Lelaki itu tengah membimbing istrinya, yang masih nampak canggung duduk di atasnya. Dari bawah ia menikmati pemandangan indah itu. Wajah yang bersemu merah karena malu. Ayo, sayang. Lebih cepat lagi gerakannya. Kamu pintar, ini enak sekali. Mendengar pujian suaminya, Lina merasa lebih bersemangat untuk bergoyang. Meskipun posisi itu membuatnya pegal, tak disangkal jika gerakan tubuh mereka menghasilkan sensasi yang sangat enak. Ia sampai terengah-engah seperti napasnya akan habis, lenguhannya semakin keras terdengar. Gerakannya semakin cepat sampai ia mengerang kuat saat sampai di puncak. Trian tersenyum ketika tubuh Lina limbung di atas tubuhnya. Sang istri masih berusaha mengatur napas, ia mengelus punggungnya dengan lembut. Enak, sayang. Godanya manja. Lina tampak malu untuk memberikan respon. Atas usahanya, bukan Trian yang terpuaskan, tapi dia sendiri yang nikmat dan mencapai puncak. Ia merebahkan diri, tepat di belakang Lina sembari memeluk wanita itu. Bagaimana kalau kita tinggal di sini? Tanya Trian sembari menciumi tengkuk istrinya. Kasihan Janu kalau kita tinggal-tinggal terus, sayang, ujar Lina. Ia sekarang lebih lembut, dan mau memanggil mesra suaminya. Sebenarnya karena Trian yang protes, karena sang istri selalu menyebut namanya, seperti kepada seorang teman. Kenapa kasihan? Dia sudah sangat suka tinggal dengan neneknya. Kalau kita hanya berdua seperti ini, kita seperti sedang berpacaran. Aku jadi bisa melakukan hal seperti ini, sepanjang hari tanpa gangguan. Lina tertawa kecil. Memang kapan kamu tidak begini, sayang? Bukannya setiap hari kamu seperti ini? Trian mengeratkan pelukannya. Tapi di sini terasa lebih nikmat. Aku tidak perlu memikirkan pekerjaan. Tapi besok kita sudah harus pulang. Bagaimana kalau kita memperpanjang liburan kita? Tawar Trian manja. Tidak, tidak. Aku mau pulang besok. Pekerjaan di kantor pasti sudah menumpuk, tolak Lina. Aku akan memecatmu, sayang. Supaya kamu tidak perlu lelah bekerja, ucap Trian enteng. Lakukan saja. Kalau sampai aku dipecat, aku akan melamar ke perusahaan lain. Lina justru menantangnya. Tidak boleh. Ruang kerjamu akan aku pindahkan ke ruanganku. Trian semakin protektif, tak mau istrinya disentuh oleh orang lain. Sebenarnya ia juga tidak suka melihat istrinya berbaur dengan karyawan pria di perusahaan. Meskipun ia tahu, Lina bukan tipe wanita yang bisa berselingkuh. Tetap saja ia khawatir ada lelaki gila yang akan merebut Lina darinya. Untuk produk baru kita kali ini, daripada mempromosikannya dengan membayar artis terkenal, kita coba dulu mengenalkannya kepada para konten kreator baru yang sedang viral belakangan ini. Selain biasanya tarif promosi mereka masih rendah. Cara promosi mereka itu unik-unik, dan pasti bisa menarik perhatian banyak orang. Lina mengadakan rapat tertutup bersama karyawannya di bagian pemasaran. Mereka tengah membahas strategi marketing yang tepat untuk memperkenalkan produk baru perusahaan berupa minuman kemasan. Tapi, Bu, kenapa kita tidak menggunakan artis terkenal saja yang sedang tenar? Dijamin apa saja yang mereka iklankan pasti laris, ujar Natasha. Masalahnya berat di budget, Natasha sayang. Makanya ibu kepala manajer mencoba memberikan alternatif lain, sahut Tira. Konten kreator sekarang kalau pasang tarif juga tinggi, Bu. Sudah hampir setara artis. Dari segi impact juga, menurut saya kurang begitu meyakinkan, dibandingkan jika menggunakan artis sungguhan. Aris memberikan pendapatnya. Maka dari itu, tugas kita mencari konten kreator yang masih baru, tapi berpotensi viral. Supaya produk kita juga ikut viral, imbuh Rani. Apa perlu tambahan dana untuk beli buzzer? Biasanya orang-orang memakai buzzer kan, untuk memviralkan sesuatu? Tanya Randi.
Itu opsi tambahan, Randi. Kalau bisa, kita bekerja sama dulu dengan beberapa konten kreator baru yang potensial, jawab Lina. Saya sudah punya beberapa konten kreator yang menurut saya. Tira berhenti bicara, saat melihat kepala manajer memegangi kepala dan hampir oleng terjatuh. Ibu Lina kenapa? Teriaknya panik. Untung saja, Natasha yang duduk di dekat Lina sigap menahannya, sehingga Lina tidak sampai terjatuh. Tira ikut berlari menghampiri dan membantu Lina duduk. Ia juga memberikan minum kepada atasannya itu. Namun, sebelum Lina sempat minum, Lina sudah pingsan duluan. Semua orang terlihat panik. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Ibu Lina kenapa? Dia tidak apa-apa, kan? Cepat! Siapa saja ada yang pergi panggilkan Pak Trian. Teriak Tira khawatir. Ia mencoba mengecek suhu badan dan denyut jantung Lina, sementara yang lain ikut berkerumun ingin tahu. Tak berselang lama, Trian sudah datang. Ia yang melihat istrinya pingsan sangat panik. Langsung saja ia menggendongnya, dan membawa sang istri ke rumah sakit bersama Pak Gading. Jangan khawatir, Pak. Istri Anda hanya kelelahan. Ucapan dokter membuat Trian sedikit tenang. Jantungnya serasa mau lepas ketika diberitahu jika istrinya pingsan. Aku ada di mana? Lina tiba-tiba tersadar. Trian segera berlari menghampiri istrinya, yang masih terbaring di ranjang perawatan, dengan selang infus yang terpasang di tangan. Sayang, apa kamu sudah merasa baik kan? Tanya Trian khawatir. Ah, ini rumah sakit ya? Lina mencoba mengingat kejadian terakhir sebelum pingsan. Saat rapat, ia merasa sangat pusing dan akhirnya pingsan. Aku tadi pusing sekali saat rapat. Lina berbicara sembari memegangi kepalanya. Makanya kamu harus rajin meminum vitamin, dan jangan sampai kelelahan. Tutur Trian mengingatkan. Kebetulan sekali, Ibu Lina sudah sadar. Saya ingin menyampaikan berita untuk kalian berdua, kata Dokter Latinka. Trian dan Lina saling berpandangan karena tidak paham. Sebenarnya, apa kalian sudah tahu? Tanya dokter. Tahu apa, Dok? Tanya Trian heran. Dokter Latinka tampak menghirup napas dalam-dalam. Sudah saya duga, kalian memang belum tahu. Bersambung.